Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 1. Angin barat menerbangkan dedaunan bagaikan sedang menari-nari. Musim semi hampir berakhir. Di bawah percikan air terjun, di samping rimba pohon yang lebat. Di atas sebuah batu besar yang terdapat di tengah sungai yang sedang mengalir, berdiri seorang laki-laki berpakaian putih. Pakaiannya yang putih laksana salju yang menerpa. Rambut orang itu seluruhnya berwarna putih seolah ditutupi salju musim dingin. Bukan hanya rambutnya yang berwarna putih. Alisnya juga berwarna putih. Mestinya wajah seperti itu hanya dimiliki orang yang berusia lanjut, namun anehnya tidak ada sedikit pun kerutan pada wajah orang ini. Sulit menerka berapa usia orang itu sebenarnya. Sepasang alisnya tinggi dan tebal. Mimik wajahnya dingin dan datar. Terasa sekali hawa pembunuhan yang memancar dalam sinar matanya. Warna kulitnya pucat seperti kulit ikan yang sudah mati. Tidak terlihat sedikit pun rona merah sebagaimana manusia yang mempunyai darah. Bibirnya juga demikian. Tidak beda dengan sesosok mayat hidup. Yang paling mengerikan dan membuat hati bergetar justru sepasang matanya. Bentuknya sipit dan panjang. Bola matanya hanya berwarna putih secara keseluruhan. Tidak ada bola hitam di tengahnya. Di tangan kirinya tergenggam sebatang pedang panjang yang membuat penampilan orang itu semakin angker. Panjang pedang itu kira-kira 1,5 meter. Nyata sekali pedang yang dibawanya bukan pedang sembarangan. Orang akan berpikir dalam hati, bagaimana cara menggunakan pedang sepanjang itu? Untuk menghunusnya saja pasti akan menemui kesulitan. Orang ini menggunakan pedang sepanjang itu sebagai senjata. Apabila bukan untuk memamerkan diri, pasti ilmunya sangat tinggi. Kecepatannya juga tentu secepat kilat. Pokoknya semua yang ada pada diri orang ini lain daripada yang lain. Air sungai yang deras itu bergerak-gerak menghantam batu tersebut. Butiran air memercik kemana-mana. Angin masih bertiup dengan kencang. Daun-daunan rontok beterbangan dan menimbulkan suara menderu-deru. Lengan baju orang itu melambai-lambai. Rambutnya yang putih beriap-riap. Benda-benda yang ada antara langit dan bumi seperti sedang berlomba saling bergerak. Hanya manusia berpakaian putih itu yang bergeming sedikit pun. Tubuhnya seolah telah bersatu dengan batu yang dipijaknya. Dari jauh tampaknya seperti gumpalan kabut yang menutupi sebuah arca. Gumpalan kabut yang membisu. Angin bertiup menerpa alam sekeliling. Mata orang itu tiba-tiba terbelalak. Sinar matanya yang sedingin es tidak menampilkan perasaan apa-apa. Siapapun tidak akan menyangka bola mata yang sedemikian rupa dapat menyorotkan sinar setajam belati. Matanya bergerak, demikian juga tubuhnya. Suasana mencekam jadi riuh seketika. Tubuhnya melesat bagaikan sebatang anak panah. Pedang dan sarungnya ikut berkelebat. Sarung pedang itu patah dibuatnya. Hanya melesak ke dalam batu yang dipijaknya. Tubuh manusia berpakaian putih itu meloncat di udara. Pedangnya telah terhunus. Keduanya berkelebat di udara bagai sebaris pelangi dan mengarah ke sehelai daun yang sedang terbang ditiup angin. Panjang pedang tersebut 1,5 meter. Dengan kecepatan yang sulit dijelaskan, dia menusuk ke arah daun merah yang sedang melayang itu. Crep, pedang itu menembus daun tersebut. Mengagumkan. Daun itu sama seperti daun yang sering terlihat. Gerakan pedang yang kuat ternyata tidak membuat daun itu terempas. Hanya satu hal yang dapat dijelaskan dari keadaan itu. Gerakan pedang itu terlalu cepat. Melebihi kecepatan daun tersebut. Belum sempat daun terempas oleh deruan angin yang ditimbulkan, pedang sudah menusuknya. Tiba-tiba pedang itu ditarik kembali. Daun itu terlepas dan melayang kembali. Sebelum sempat mencapai tanah, manusia berpakaian putih itu sudah berdiri tegak di tempatnya semula. Kedua kakinya bergeming sedikit pun. Tangan kanannya masih menggenggam pedang seperti sebelumnya. Dan pedang itu juga masuk kembali ke dalam sarungnya. Matanya tetap bersinar tajam. Tubuhnya tidak bergerak juga, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Angin tetap bertiup kencang. Daun merah tadi masih melayang-layang. Pada saat itu, sebuah suara mengumandang lewat semilir angin. Belum mencapai 3 bulan ilmu pedang sute sudah mengalami kemajuan demikian pesat. Suara itu lembut menyeramkan. Kedengarannya berada di kejauhan, namun kata-katanya jelas sekali seperti berbicara di hadapan.
Baru saja perkataannya selesai, tubuh orang itu melayang melalui hutan yang rimbun dan mendarat di tepi sungai. Ternyata jatuhnya persis bagai sehelai daun merah tadi. Sama sekali tidak menimbulkan suara. Bentuk tubuhnya tinggi kurus. Pakaiannya berwarna abu-abu. Dari jauh tampak seperti sebatang bambu. Sebelum tubuhnya mendarat di tanah tadi, tangannya terulur dan membentuk cengkeraman. Daun merah yang sedang melayang tadi dijepitnya dengan 2 buah jari. Ternyata daun merah yang sedang melayang itu juga tidak terempas oleh angin yang ditimbulkan oleh gerakan tubuhnya. Ketika mendarat di tanah, kakinya tidak memperdengarkan suara sedikit pun. Tidak beda dengan segumpal kabut yang melayang turun di tanah. Sebelum mencapai tanah, setiap jengkal tubuhnya bagai bergerak semua. Sampai kakinya memijak baru semua gerakan itu berhenti. Tampaknya manusia berpakaian abu-abu ini sudah berumur. Seluruh wajahnya penuh keriput. Rambut dan jenggotnya berwarna putih keabu-abuan. Tidak lebat sehingga dapat dihitung. Manusia berpakaian putih tadi memperhatikannya. Tampaknya Ginkang Toako juga maju pesat, hanya sepatah kata itu saja katanya. Manusia berpakaian abu-abu tadi tertawa lebar. Tangannya dikibas. Selembar daun merah tadi tersentak dan melayang kembali dari jarinya. Dalam waktu yang bersamaan, berpuluh sinar berwarna keperakan meluncur ke arah daun tersebut kemudian menusuk di permukaannya dan tembus di atas batu besar di tengah sungai. Setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata sinar putih itu terdiri dari berpuluh-puluh batang jarum. Puluhan batang jarum itu begitu halus bagaikan bulu kerbau. Tampak seorang wanita berpakaian mewah berjalan keluar dari hutan yang lebat. Pakaiannya berwarna-warni. Usianya tidak muda lagi. Namun sulit untuk menerka berapa usia wanita itu yang sebenarnya. Tubuhnya sedang. Penampilannya mempesona. Alisnya lebat dan matanya jeli sekali. Siapapun yang melihatnya pasti sukar mengalihkan pandangan. Langkah kakinya tidak seberapa cepat. Pinggangnya melenggang-lenggok. Gerakan pinggulnya membuat orang menduga bahwa pinggang itu bisa patah di buainya. Namun ternyata tidak. Kedua tangannya yang tersembul dari balik lengan baju demikian halus dan berseri. Apalagi ketika dia mengangkat tangan kanannya dan merapikan rambutnya yang tergerai karena tiupan angin nakal. Gayanya begitu mempesona. Tidak beda dengan wajahnya yang cantik menggiurkan. Kalau tidak menyaksikan dengan mata kepala sendiri, siapapun tidak akan percaya bahwa tangan yang indah dapat menyebarkan jarum yang demikian beracun dan mematikan. Begitu tangannya yang halus mengebas, jarum yang berjumlah 49 batang itu menghambur bagai hujan anak panah di angkasa. Kecepatannya sulit dilukiskan. Sekali lihat saja, orang akan tahu bahwa ilmu menggunakan senjata rahasia wanita itu tidak dapat dipandang remeh. Manusia berpakaian abu-abu itu menatap daun yang melayang jatuh di alas batu tadi. Dia menghela napas panjang. Sayang sekali. Apanya yang sayang sekali? Tanya wanita itu sambil tersenyum simpul. Senyum dan suaranya ternyata sama menggiurkan seperti orangnya sendiri. 49 batang jarum sekaligus dilancarkan dan tepat mengenai daun tersebut. Siapapun akan mengakui bahwa cara menggunakan senjata semacam ini termasuk kelas 1 di dunia Kangou. Namun belum dapat disebut tidak terkalahkan. Sahut manusia berpakaian abu-abu. Bagaimana menutupi kekurangan tersebut? Tanya wanita itu kembali. Perubahan dalam gerakan. Sahut manusia berpakaian abu-abu. Untuk menyebarkan 49 batang jarum tersebut, setidaknya harus menggunakan 7 perubahan. Apakah 7 jurus perubahan tidak terlalu banyak? Tidak banyak. Mata manusia berpakaian abu-abu itu beralih kepada wajah wanita itu. Sebelum senjata rahasiamu mencapai sasaran, paling tidak aku dapat menjalankan 5 jurus perubahan. Meskipun belum dapat disamakan dengan jurus Tehuncong dari Butong Pai, namun sudah pasti dapat menghindarkan diri dari senjata rahasiamu. Mungkin aku masih sempat melancarkan sebuah serangan kepadamu. Untung saja manusia yang mempunyai ginkang setinggi Toako sudah jarang di dunia ini. Menurut apa yang aku ketahui, ilmu Tehuncong dari Butong Pai sudah kehilangan ahli warisnya. Kata wanita itu. Kalau menurut apa yang aku ketahui, justru tidak. Mata manusia berpakaian abu-abu itu menyorot bagai seekor elang sedang menanti mangsanya. Paling tidak, aku sudah melihat salah seorang murid Butong Pai yang sanggup memainkan jurus tersebut.
Mungkinkah yang kau maksudkan adalah Butong Tiang Cheng? Tanya wanita itu penasaran. Benar, memang Chi Siong Tojin. Lagi-lagi manusia berpakaian abu-abu itu menarik napas panjang. Tehuncong adalah salah satu dari 7 ilmu pusaka Butong Pai. Mana mungkin dibiarkan kehilangan ahli warisnya begitu saja? Ichiujit Emagi, sekali lempar 7 senjata rahasia, juga termasuk salah satu di antaranya. Memang betul. Sahut manusia berpakaian abu-abu. Bagaimana kalau dibandingkan dengan Moati Hueho, hujan bunga di seluruh permukaan bumi? Tanya wanita itu. Dapatkah kau melancarkan 7 buah senjata rahasia yang jenisnya berlainan dan beratnya tidak sama serta harus mencapai sasaran dalam waktu yang bersamaan? Malah balas bertanya sewaktu ditanya. Apakah demikian cara memainkan jurus Ichiujit Emagi? Manusia berpakaian abu-abu itu menganggukkan kepalanya tanpa bersuara. Wanita itu merenung sekian lama. Tidak terlihat lagi sedikitpun senyuman menghias bibirnya. Manusia berpakaian putih yang berdiri tegak di atas batu itu mengedarkan pandangan dengan sinar matanya yang tajam. Apakah kecepatan dan ketepatan Leong Gi Kiam Hoat dari Butong Pai dapat menandingi ilmu pedangku tadi? Tanyanya tiba-tiba. Jauh lebih cepat dan tepat. Apakah semua yang dikatakan Toako ini benar adanya? Tanya manusia berpakaian putih itu lagi sambil tertawa dingin. Yang ditanya tidak menyahut lagi. Dia hanya tertawa lebar. Manusia berpakaian putih itu masih memandangnya. Wajahnya berubah pucat. Pada saat itu juga terdengar sebuah suara berkumandang dari dalam hutan. Entah bagaimana kalau dibandingkan dengan pengluitu aku ini? Seorang laki-laki bertubuh tinggi besar berjalan keluar dari dalam hutan. Maksudmu membandingkannya dengan Kuisoatu dari Butong Pai? Tanya si manusia berpakaian abu-abu. Tubuhnya kekar. Gumpalan daging di dadanya sudah berotot. Pakaiannya berwarna merah seperti para pemburu yang mana sebelah lengannya telanjang. Namun dia menyandang sebuah golok yang besar. Cahaya memijar, goloknya yang telah terhunus berkelebat, lalu melayang turun ke arah daun yang tertancap berpuluh batang jarum beracun tadi. Sebelum mata yang lain sempat melihat dengan jelas, batu besar yang terdapat di tengah sungai itu telah terbelah menjadi 2 bagian. Manusia berpakaian merah tadi menarik goloknya kembali kemudian mengacungkannya ke atas langit dan berteriak nyaring. Suara teriakannya persis seperti petir yang menyambar, membuat hati yang lainnya tergetar dan jantung mereka berdegup kencang. Pandangan mata manusia berpakaian abu-abu mengikuti gerakannya. Bagus, katanya. Manusia berpakaian merah itu tertawa terbahak-bahak. Toako hanya berharap setiap musuh yang kau hadapi seperti batu itu adanya. Rupanya perkataan manusia berpakaian abu-abu tadi belum selesai. Apa maksudnya? Berdiri tegak di tempatnya dan menantikan kedatangan golokmu yang akan menebasnya menjadi 2 bagian. Jawaban selanjutnya. Manusia berpakaian merah itu menggertakkan giginya. Dia langsung menerjang ke arah manusia berpakaian abu-abu dan menyerangnya sebanyak 13 kali. Manusia yang menyebut dirinya Toako itu seperti tidak tahu. Namun begitu golok itu sudah berada dekat dengan dirinya, tubuhnya yang tinggi kurus mencelat ke atas seperti terbang di udara. Dengan gesit dia menghindarkan semua serangan itu lalu melayang turun ke atas sebuah batu yang lain. Manusia berpakaian merah itu tidak mengejarnya. Dengan kesal dia melemparkan goloknya di atas tanah. 18 tahun, gumam si manusia berpakaian abu-abu itu. Dia menarik napas panjang. Wajahnya seakan bertambah tua beberapa tahun. Bagaimana kepandaian kami bila dibandingkan dengan 18 tahun yang lalu? Tanya si wanita berpakaian warna-warni penasaran. Jauh lebih baik. Namun menurut pendapatku, masih tetap terpaut cukup jauh. Misalnya Sumoy, pandangan mata manusia berpakaian abu-abu beralih kepada satu-satunya wanita yang ada di sana. Kau masih belum mengubah kebiasaanmu mengenakan pakaian yang berwarna-warni itu. Aku memang menyukai pakaian yang indah. Sahut wanita itu sambil mengembangkan sebuah senyuman yang dipaksakan. Toako lupa bahwa Sumoy adalah seorang wanita. Mencintai keindahan adalah sifat wanita pada umumnya. Tukas manusia berpakaian merah. Lagi pula, dengan pakaian warna-warni yang begitu mencolok, setiap musuh yang memandangnya mungkin akan menjadi silau dan lupa diri. Pada saat itu tepat sekali untuk melancarkan senjata rahasia. Kata manusia berpakaian abu-abu yang kemudian menarik napas sekali lagi.
Namun, bisa jadi pihak musuh malah menjadi waspada sebelumnya. Semua orang terdiam. Mata manusia berpakaian abu-abu itu beralih kepada yang lain lalu berpindah pada setiap orang. Seandainya kita gagal lagi kali ini, tampaknya kesempatan kita tidak akan ada lagi. Ada sedikit perkataan yang sebetulnya ingin kusimpan dalam hati ini. Namun seperti sesuatu yang mencekat di tenggorokan, rasanya tidak enak kalau belum dikeluarkan. Kalau begitu, keluarkan saja. Selama beberapa tahun ini, aku percaya kalian sudah banyak menderita. Aku juga yakin orang yang dapat melawan kita di dunia Kangou sekarang sudah tidak banyak. Lalu, apalagi yang kita nantikan? Tanya si manusia berpakaian merah sambil membusungkan dadanya. Dengan mengandalkan kepandaian kita, rasanya masih belum cukup untuk menguasai dunia Kangou. Kita semua sudah berusaha sekuat tenaga, tampaknya kita tidak mungkin maju lebih jauh lagi. Meskipun kita berlatih dengan berat dan tanpa mengenal panas ataupun hujan. Kita tetap tidak bisa maju lebih banyak lagi. Kata manusia berpakaian abu-abu itu dengan wajah tertunduk. Mungkin kita harus mempelajari ilmu orang lain. Manusia berpakaian putih paling jarang membuka mulut. Tiba-tiba dia menukas, bukankah 7 ilmu pusaka dari Butompai paling cocok sebagai pilihan? Manusia berpakaian abu-abu menganggukkan kepalanya tanpa menyahut. Wanita dengan pakaian warna-warni itu tertawa lebar. Sayangnya usia kita semua sudah terlalu tua. Meskipun dengan kebulatan tekad ini, kita tidak segan-segan datang ke Butongsan dan memohon diterima sebagai murid. Namun aku yakin Ciang Bunjin, ketua, Butompai tidak akan menerima kita. Sahutnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya manusia berpakaian merah dengan wajah cemas. Untuk mempelajari ilmu aliran orang lain, menurut pendapatku, paling tidak ada 700 cara untuk melakukannya. Kata Sang Toako. Tidak salah. Kalau Toako berani berkata demikian, aku yakin Toako pasti sudah menemukan jalan yang dapat diandalkan. Sahut si manusia berpakaian putih. Manusia berpakaian abu-abu menganggukkan kepalanya. Sebenarnya bukan aku yang menemukan jalan ini. Sebelumnya sudah ada orang lain yang pernah mencobanya dan berhasil. Ketiga orang yang lainnya seperti teringat sesuatu. Mimik wajah mereka berubah-ubah. Setelah mengalami kegagalan satu kali, rasanya kita tidak akan ceroboh lagi. Kata si manusia berpakaian abu-abu. Tapi siapa di antara kita yang cocok mengemban tugas ini? Tiba-tiba si putih itu bertanya. Siapapun tidak cocok. Si putih kembali mengedarkan pandangannya. Usia kita terlalu tinggi. Lagi pula dengan nama besar yang pernah kita sandang, aku yakin tidak seorang pun di antara kita yang kuat menahan hinaan seperti ini, lanjutnya. Ia lalu mengerutkan keningnya. Apakah Toako menginginkan dia? Tanyanya seperti kepada diri sendiri. Coba katakan, bukankah dia yang paling sesuai dan tepat untuk mengemban tugas ini? Manusia berpakaian abu-abu itu tersenyum lebar. Kembali si putih manggut-manggut mengiyakan. Wanita yang mengenakan pakaian warna-warni itu mengerling genit. Dia tertawa terkekeh-kekeh. Sebenarnya, dia juga anak yang cerdas sekali, tukasnya. Setidaknya lebih cerdas dari aku. Sahut rekannya yang berpakaian merah. Kalau kalian semua tidak ada yang merasa keberatan, maka kita putuskan begitu saja. Selesai berkata tubuh Toako mereka melesat ke atas bagaikan segumpal asap. Kemudian dia menutulkan kakinya di atas sebuah batu kerikil dan melayang pergi. Ketika manusia berpakaian merah memungut goloknya yang dilempar tadi, bayangan si wanita berpakaian warna-warni sudah tidak terlihat lagi. Sungguh menyenangkan. Sungguh menyenangkan, serunya lantang. Dia tertawa terbahak-bahak lalu berjalan ke arah dari mana dia datang tadi. Si putih memandangi bayangan punggung laki-laki tinggi besar berpakaian merah itu sampai menghilang dari pandangannya. Dia memutar pergelangan tangannya dan mencabut sarung pedang yang amblas dalam batu besar tadi. Tubuhnya berkelebat, terbang melalui sungai yang mengalir deras, menghilang dalam hutan yang lebat. Batu besar itu pecah berantakan. Kepingan-kepingannya jatuh ke dalam air dan menimbulkan percikan-percikan. Ketika bunga-bunga air tidak terlihat lagi, semuanya kembali seperti sedia kala. Angin barat bertiup makin kencang. Menjelang pagi ke-8 belum seluruhnya memudar. Kabut masih menebal. 27 bangunan besar kecil tertutup kabut.
Begitu tebalnya sehingga atap bangunan itu pun tidak dapat terlihat jelas. Seluruh Butongsan, Gunung Butong, tampak bagai nirwana bagi manusia. Lonceng nyaring berbunyi. Kumandangnya bergema melalui gunung yang tinggi. Bagi Butongsan sendiri, suara lonceng itu menandakan bahwa hari yang baru sudah dimulai. Suara lonceng itu terdengar terus. Saling susul-menyusul. Kabut perlahan mulai menipis, seolah terpencar oleh suara lonceng tersebut. Ketika suara bacaan ayat suci perlahan menghilang dari gedung yang beratap ungu, para murid Butongpai sudah bersiap di lapangan terbuka. Mereka mulai melatih ilmu yang mereka kuasai. Suara sentakan pasang surut. Sebagian besar murid Butongpai bertelanjang dada. Mereka adalah murid-murid yang berlatih ilmu tinju. Suara dan gerakan mereka sama teraturnya. Beberapa depa dari tempat tersebut, di hadapan sebuah tembok tinggi, belasan murid Butongpai sedang melatih ilmu melemparkan senjata rahasia. Seseorang bertubuh tinggi kurus berdiri di belakang memperhatikan. Tangannya juga kurus sekali. Namun yang mengherankan justru telapak tangannya begitu besar dan jauh berbeda dengan biasanya. Dialah generasi muda dari Butongpai. Ilmu silat dan senjata rahasianya terlatih dengan baik. Dia bernama Yo Hong. Di hadapan tembok terdapat sebuah papan kayu berbentuk tubuh manusia. Di sekitarnya sudah terdapat beberapa senjata rahasia yang dilemparkan. Yo Hong berjalan melalui salah seorang murid di situ. Tubuhnya bergerak ke samping. Secepat kilat tangannya diulurkan dan mengibas. Sebatang pisau terbang menancap di tengah dada papan kayu berbentuk tubuh manusia tadi. Setiap murid Butongpai yang ada di tempat itu mengangkat wajahnya dan memandang dengan terkejut. Yang paling terkejut justru seseorang yang berdiri beberapa senti di samping papan kayu tersebut. Pagi hari di atas gunung memang jauh lebih dingin daripada di kaki gunung. Namun sekarang masih belum saatnya untuk memakai mantel berbulu yang tebal. Orang itu mengenakan beberapa helai mantel yang cukup tebal. Kelihatannya aneh sekali. Bahkan kaki dan lengannya juga tertutup oleh mantel yang tebal dan kepanjangan itu. Begitupun bagian kepalanya. Hanya sepasang matanya yang kelihatan. Dan yang paling aneh justru di depan dan belakang tubuhnya dilapisi oleh selembar besi yang lebar. Secara otomatis kepalanya menoleh ke arah suara pisau terbang yang menancap di atas papan kayu tadi. Matanya terbelalak dan ketakutan. Berlatih senjata rahasia bukan saja memerlukan kecepatan, tapi juga harus dapat mengukur dengan tepat dan memakai naluri. Kata Yo Hong tenang. Matanya mengerling dan terhenti kepada orang yang memakai mantel tebal tersebut. Sekarang giliranmu. Tubuh orang itu gemetar. Aku, tanyanya gugup. Mengapa bengong-bengong di sana, sentak Yo Hong. Mata orang itu bersinar. Akhirnya dia menyandarkan tubuhnya pada sebuah papan kayu berbentuk tubuh manusia dan mengikatnya ke pinggang sendiri. Yo Hong membalikkan sebagian tubuhnya dan berseru. Pukul tambur. Di bawah pohon di ujung sana ada sebuah tambur yang terbuat dari kulit kerbau. Seorang murid Butongpai yang bertelanjang dada mendekati tambur tersebut dengan dua buah pentungan kayu di sepasang tangannya. Dia memukul tambur dengan sekuat tenaga. Suaranya yang memekakan telinga membuat orang itu terkejut. Dia meloncat beberapa kali dan akhirnya berhenti di hadapan para anak murid Butongpai yang sedang berlatih senjata rahasia. Mulai, teriak Yo Hong. Mendengar suara Yo Hong, kaki orang itu semakin lemas. Dia tidak sanggup berdiri tegak, apalagi melarikan diri dari tempat itu. Sementara itu murid-murid Butongpai yang sedang berlatih itu segera menimpukan senjata rahasianya. Sret! Sret! Sret, suara senjata rahasia segera terdengar susul-menyusul. Beberapa di antaranya mengenai papan kayu tadi. Dan sisanya persis menancap di samping bahu orang tersebut. Senjata rahasia itu terdiri dari berbagai jenis. Keahlian mereka pun berbeda-beda, baik gerakan pinggang maupun kuatnya tenaga ketika menimpuk. Namun mereka belum seberapa pandai melakukannya. Tampaknya orang yang bersandar pada papan kayu itu kapan saja dapat menjadi sasaran empuk senjata rahasia tadi. Untung saja pakaiannya tebal sekali. Sedangkan pada bagian yang berbahaya dilindungi oleh selembar besi yang lebar. Tentu saja otaknya sama sekali tidak sinting. Dia sadar dirinya dijadikan sasaran hidup. Untuk berlatih senjata rahasia, tentu saja sasaran hidup lebih sukar daripada sasaran yang berbentuk benda mati.
Setelah berhasil berlatih dengan benda mati, mereka baru boleh melanjutkan dengan benda hidup. Para murid Butongpai sudah mempunyai kemampuan tersebut. Namun hari ini adalah untuk pertama kalinya mereka berlatih dengan sasaran hidup. Bagi mereka, tentu saja latihan ini sangat menyenangkan. Namun bagi orang yang menjadi sasaran itu, sama sekali tidak menyenangkan, bahkan mengerikan. Entah apa maksud orang yang memukul tambur itu. Mungkin dia sengaja ingin menyulitkan orang yang menjadi sasaran hidup tersebut. Dia memukul tamburnya semakin keras saja. Diiringi suara desingan senjata rahasia. Bahu orang yang menjadi sasaran terkena lagi 3 batang senjata rahasia. Suara pukulan tambur dan desingan senjata masih terus berlangsung, namun senyum lebar orang yang memukul tambur sudah lenyap. Begitu juga dengan murid Butongpai yang lain. Pada saat itu, senjata rahasia yang ditimpukan tidak mengarah pada papan kayu tadi lagi, tapi pada orangnya. Orang itu juga dapat merasakan kesengajaan mereka. Matanya yang tersembul di balik kerudung memancarkan kemarahan. Kakinya berdiri tegak. "Apa sebetulnya yang kalian inginkan?" teriaknya. Dalam waktu yang bersamaan, beberapa senjata rahasia sudah mengincar dirinya kembali. Kedua tangannya terangkat dan menangkis secara serabutan. Dia dapat melihat sasaran mereka bukan lagi papan kayu tadi, melainkan dirinya. Suara yang memekakan telinga tetap terdengar. Senjata rahasia yang ditimpukan tidak satu pun yang mengenai papan kayu. Semuanya menancap di pakaiannya yang tebal. Baru sekarang orang yang memukul tambur itu dapat tertawa kembali. Sebelumnya mereka begitu serius sehingga suasana menjadi hening. "Siapa suruh kau berdiam diri di tempat itu? Kalau masih tidak mau lari, jangan salahkan kami kalau tubuhmu menjadi perkedel," teriaknya lantang. Pukulan tamburnya semakin bergemuruh dan membisingkan. Kali ini, orang yang menjadi sasaran hidup itu segera lari kalang kabut. Dia tidak menentukan arah kemana dia harus lari. Akibatnya, senjata rahasia tetap mengikutinya dan menancap di belakang tubuhnya. Untung saja pakaiannya begitu tebal sehingga tidak ada satupun yang melukai dirinya. 7 orang murid Butongpai yang sedang berlatih itu tiba-tiba saja menjadi bodoh. Timpukan senjata rahasia mereka semakin melenceng jauh. Hal ini tidak perlu diherankan. Mereka biasa berlatih dengan papan kayu yang tidak bergerak, sedangkan sekarang sasaran mereka merupakan manusia hidup yang bergerak mengikuti kemauan hatinya. Suara tambur semakin keras, menenggelamkan suara tawa mereka. Hanya suara Yohong yang terdengar jelas. Dia malah terpingkal-pingkal melihat kejadian tersebut. Mata orang yang dijadikan sasaran menyorot semakin berang. Tiba-tiba dia berteriak nyaring dan menerjang secepat kilat. Dia menerjang ke arah Yohong. Namun sesampainya di hadapan pemuda itu, langkah kakinya berhenti. Dia masih belum mempunyai keberanian untuk melawan Yohong. Dengan kesal dia membuka papan kayu yang terikat di pinggangnya dan dilemparkan ke atas tanah. Dia juga membuka kerudung kepalanya yang tebal. "Aku tidak mau melakukannya lagi," katanya kesal. Ketika kerudungnya dibuka, terlihatlah sebuah wajah yang masih muda belia. Dia tidak disebut tampan, namun kalau diperhatikan juga tidak terlalu jelek. Rambutnya sudah basah oleh keringat. Keningnya dipenuhi keringat sebesar-besar kacang kedelai. Mengenakan pakaian yang demikian tebal pada cuaca seperti ini sungguh tidak menyenangkan. Wajahnya merah padam, pertanda bahwa dia marah sekali. Matanya menatap ke arah 7 orang murid Butongpai lainnya secara bergantian, kemudian beralih kepada Yohong dengan dingin dan akhirnya berhenti pada kayu papan yang dilemparkannya tadi. Terang, terdengar suara yang memekakkan telinga. Sasaran hidup itu terkejut setengah mati. Yang lainnya malah tertawa terbahak-bahak. Yohong maju beberapa langkah. Tangannya menuding orang itu dengan mata mendelik. "Wan Feiyang, apa maksudmu dengan tidak ingin melakukannya lagi?" tanyanya garang. "Aku tidak mau menjadi sasaran senjata rahasia kalian lagi," sahut pemuda yang rupanya bernama Wan Feiyang itu. "Kalau kau tidak mau, lalu siapa yang mau?" "Aku tidak peduli." "Kau lupa apa yang dipesan oleh Ji Suheng?" tanya Yohong. "Ji Suheng memang menyuruh aku memegangi kayu agar kalian dapat berlatih, tapi bukan meminta aku menjadi sasaran senjata rahasia kalian," sahut Wan Feiyang. "Manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Tanpa sengaja senjata rahasia mereka mengenai tubuhmu. Dalam latihan, hal ini memang tidak terelakkan," kata Yohong.
Kalian memang sengaja mengarahkan senjata rahasia itu kepada diriku. Jangan kira aku tidak tahu, sahut Wan Fei yang mendongkol. Baik. Kalau begitu, kau memang sudah bertekad tidak mau melakukannya lagi, tanya Yo Hong dengan mata menyorotkan hawa amarah. Memang tidak, sahut Wan Fei yang sambil membalikkan tubuhnya dan berniat meninggalkan tempat itu. Yo Hong maju lagi beberapa langkah. Para saudaranya yang lain segera mengikuti tindakannya. Mereka mengurung Wan Fei yang. Pemuda itu mundur 3 langkah. Apa yang kalian inginkan? Tanyanya. Baik, anak haram, kami ingin melihat apa yang kau andalkan sehingga begitu berani melawan kami, kata salah seorang murid perguruan itu dengan maksud ingin mencengkeram pemuda itu. Wajah Wan Fei yang berubah hebat. Apa yang kau katakan? Teriaknya marah. Anak haram, kata orang tadi sambil mencengkeram leher baju Wan Fei yang. Apakah kata-kataku salah? Wajah Wan Fei yang semakin berubah. Dadanya hampir meledak. Kalau kau tidak bersedia, semua tidak bisa melatih ilmu senjata rahasia lagi. Seandainya Ji Suheng sampai menegur, jangan salahkan kami, kau yang memang memintanya. Kata Yo Hong sebelum Wan Fei yang sempat menyahut apa-apa. Sekarang juga aku akan menemui Ji Suheng. Sahut Wan Fei yang. Pergilah, kata orang yang mencengkeram leher baju pemuda itu. Wan Fei yang mengibaskan kedua tangannya. Lepaskan dulu aku, bentaknya. Orang itu segera melepaskan cengkeramannya, namun tangan kanannya segera melayang dan menampar pipi Wan Fei yang. Apa hakmu untuk membentak-bentak di sini? Tanyanya garang. Pada saat itu, terdengar sebuah suara yang berat dan tegas. Bukannya melatih ilmu silat senjata rahasia, kalian malah membuat keributan. Setiap orang menoleh ke arah datangnya suara. Seorang laki-laki bertubuh tinggi besar dan bertampang kasar berjalan menghampiri. Dia adalah Chia Peng, Ji Suheng yang ingin mereka temui. Wan Fei yang segera menyongsongnya. Ji Suheng, sapanya. Chia Peng melirik ke arahnya. Keningnya berkerut. Lagi-lagi kau yang membuat keributan, tegurnya sinis. Tangan Wan Fei yang menuding beberapa saudara seperguruannya. Beberapa orang itu. Belum juga perkataannya selesai, Chia Peng memukul jari tangannya yang sedang menuding. Sungguh tidak sopan, bentaknya marah. Tangan Wan Fei yang sampai kesakitan dibuatnya, namun dia menahannya dalam-dalam dan tidak berani memperlihatkan. Mereka menghina engkau lagi bukan, tukas Chia Peng. Wan Fei yang hanya dapat menganggukkan kepalanya. Belum sempat dia menjelaskan lebih lanjut, Chia Peng sudah melayangkan tangannya dan menambah sebuah tamparan di pipinya. Kau kira siapa dirimu itu? Mengapa mereka harus menghinamu, bentaknya. Mendapat tamparan yang tidak disangka-sangka itu, Wan Fei yang sampai berdiri termangu-mangu. Chia Peng mendengus dingin. Dalam satu hari, entah berapa kali aku harus mendengar perkataan yang sama. Apakah seluruh murid Butong Pai memusuhimu semuanya? Wan Fei yang tidak berani menyahut. Dia berdiri dengan kepala tertunduk. Chia Peng mengalihkan pandangannya kepada murid yang lain. Sebetulnya apa yang terjadi, baru dia membuka mulut untuk bertanya. Kami sedang berlatih ilmu MAG, senjata rahasia. Bocah itu tiba-tiba ngambek dan melemparkan papan kayu yang kami pakai sebagai landasan. Dia mengatakan bahwa dia tidak bersedia melakukannya lagi. Sahut orang yang mencengkeram leher baju Wan Fei yang dan menampar pipinya 1 kali tadi. Mata Chia Peng melirik ke arah papan kayu yang tergeletak di atas tanah. Kemudian dia menoleh kepada Wan Fei yang. Kau yang melemparkan papan kayu itu? Mereka sengaja menimpukan senjata rahasia ke arah tubuhku, sama sekali tidak memerlukan papan kayu tersebut, teriak Wan Fei yang dengan rasa tidak puas. Oleh karena itu, kau melemparkannya ke atas tanah, tanya Chia Peng galak. Wan Fei yang merasa sulit menjelaskan duduknya perkara. Sementara itu Chia Peng sudah melanjutkan perkataannya. Seandainya mereka benar-benar sudah ahli menggunakan senjata rahasia tersebut dan sasarannya selalu jitu, mereka tentu tidak memerlukan papan kayu itu lagi. Tepat sekali perkataan Ji Suheng, tukas Yo Hong. Tutup mulut, bentak Chia Peng kepada Yo Hong. Dia mengalihkan pandangannya kembali kepada Wan Fei yang. Sebetulnya apa yang kau inginkan? Disuruh begini tidak mau, disuruh begitu tidak mau. Wan Fei yang menggigit bibirnya sendiri. Tujuanku naik ke atas gunung ini tentu saja untuk mempelajari ilmu aliran Butong Pai, sahutnya.
Untuk mempelajari suatu ilmu, kita harus mempelajari dasarnya terlebih dahulu. Apa yang kau lakukan sekarang adalah pelajaran pertama untuk menggembleng dirimu menjadi murid Bu Tongpai yang baik. Wan Fei yang tidak berkata apa-apa. Semua murid Bu Tongpai pasti mengalami hal yang sama ketika baru belum lama naik ke Gunung Bu Tongpai ini. Mereka hanya digembleng dengan cara yang sama selama beberapa bulan, sedangkan aku sudah melakukannya bertahun-tahun. Sahut Wan Fei yang mendongkol. Apa sebabnya tidak sama? Kau harus mengerti, Bu Tongpai adalah sebuah aliran lurus yang mempunyai nama besar di dunia Kangou. Kami tidak mungkin sembarangan menurunkan ilmu perguruan kami kepada orang yang asal-usulnya tidak jelas, kata Chia Peng tegas. Wajah Wan Fei yang menunjukkan sikap serba salah. Anak haram. Apakah kau sudah mendengarkan dengan jelas? Tanya Yo Hong. Hawa amarah seakan naik ke atas kepala Wan Fei yang. Dia ingin sekali menerjang ke arah Yo Hong dan berduel dengannya. Namun akhirnya dia berhasil menahan emosi dalam hatinya. Kata-kata hinaan semacam itu bukan satu kali ini saja pernah didengarnya. Menurut pendapatku, Chia Peng melirik ke arah pemuda itu dan tertawa dingin. Sebaiknya kau cari tahu dulu siapa ayahmu yang sebenarnya, kalau tidak, sampai tua pun, kau tetap tidak akan mempelajari apa-apa di Bu Tongpai. Wan Fei yang menundukkan kepalanya dalam-dalam. Chia Peng menatapnya sambil mengelus-elus jenggotnya yang jarang. Kalau kau memang tidak suka menjadi sasaran hidup, dan kami terus memaksa, berarti kami memang menghinamu. Baiklah, kalau kau tidak mau, tentu tidak apa-apa. Tidak ada sasaran hidup, bagaimana caranya melanjutkan latihan kami, teriak orang yang memukul tambur. Siapa bilang tidak ada? Dia toh. Kau yang menggantikannya, tukas Chia Peng. Dia melirik ke arah Yo Hong. Bagaimana kalau kau yang memukul tambur? Yo Hong menganggukkan kepalanya. Wajah orang yang memukul tambur tadi berubah kelam. Dia tidak berani membantah. Melihat keadaan orang itu, diam-diam hati Wan Fei yang melonjak gembira. Hampir saja dia tertawa lebar. Mata Chia Peng beralih kembali kepadanya. Mengenai engkau. Aku juga bisa memberikan bantuan, misalnya memunguti senjata rahasia yang berserakan di atas tanah. Kata Wan Fei yang cepat. Chia Peng tertawa lebar. Bukankah kau mengatakannya tidak ingin melakukannya lagi? Tawanya seakan mengandung maksud tertentu. Wan Fei yang merasa hatinya berdebar-debar. Dia tahu betul arti senyum seperti itu. Baru saja dia ingin mengatakan sesuatu, tapi kembali ditukas oleh Chia Peng. Tukang urus babi yang di bukit sana kebetulan sedang hajatan. Dia harus turun gunung beberapa hari. Tadi aku sempat sakit kepala memikirkan siapa yang harus menggantikannya. Babi-babi itu toh harus diurus, kata Chia Peng sambil pura-pura merenung. Mendengar perkataan itu setiap orang tertawa terbahak-bahak tanpa sadar Wan Fei yang termangu-mangu. Aku. Gumamnya. Jangan khawatir. Kata Chia Peng sambil tertawa lebar. Aku jamin di sana tidak ada senjata rahasia yang mengincar dirimu. Seluruh wajah Wan Fei yang merah pada mendengar sindiran itu. Warna merah bahkan menjalar sampai ke lehernya. Terlihat Chia Peng melambaikan tangannya. Ikut aku, katanya. Kakinya seakan enggan melangkah. Tiba-tiba dia membalikkan tubuhnya dan berkata. Aku akan melaporkan hal ini kepada Cik Hoa Tianglo, ketua bagian hukuman. Sekarang Chia Peng yang menghentikan langkah kakinya. Alisnya bertaut ketat. Oh, reaksinya cepat. Orang yang memukul tambur tadi segera menyiram minyak di atas api yang sudah menyala. Ji Suheng, dia sengaja membantah perkataanmu. Biar kita beri pelajaran agar tahu rasa. Chia Peng mengibaskan tangannya dengan wajah merah padam. Mundur, bentaknya kemudian seraya menoleh kepada Wan Fei yang. Baik. Tapi kau jangan menyesal. Perkataan memang sudah diucapkan, untuk menyesal sudah terlambat bagi Wan Fei yang. Bagaimana sifat Chia Peng, dia tentu tahu dengan jelas. Ji Suheng itu juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Langkah kakinya mantap maju ke depan. Kepalanya tidak menoleh sama sekali. Wan Fei yang merasa serba salah. Orang-orang yang mengerumuninya tadi memberi jalan kepadanya. Mereka bahkan mendorong punggungnya agar mengikuti Chia Peng. Cik Hoa Tong berada di gedung yang lain. Meskipun tempatnya sendiri tidak begitu besar, namun bawaannya sangat angker.
Sepanjang hari tercium bau hio yang dibakar. Yang tidak berkepentingan dilarang keluar masuk tempat tersebut. Di atas tembok yang berwarna putih pucat tertulis 10 peraturan Butong Pai yang harus dituruti oleh semua murid di sana. Hanya memandang tulisan itu saja, para murid Butong Pai sudah merasa kebat-kebit hatinya. Kedua orang Ciko Atianglo juga sangat berwibawa. Mereka adalah sute dari Chiang Bunjin Butong Pai. Usia Gisong lebih tua, hampir mencapai 50 tahun. Kewibawaannya juga berada di atas Changsong. Tubuhnya tidak terlalu tinggi. Namun tidak termasuk pendek juga. Apabila batinnya sedang tenang, maka sepasang matanya bagaikan uang logam yang warnanya sudah pudar. Tapi begitu marah, sinarnya akan mengejutkan siapapun yang memandangnya. Suaranya pun seperti guntur yang menyambar. Changsong lebih pendek sedikit daripada Gisong. Tubuhnya juga lebih kurus. Matanya sipit. Suaranya jauh lebih lemah. Kalau tertawa seperti kuda meringkik, sama sekali tidak menakutkan, malah sering menjadi bahan pembicaraan murid-murid Butong Pai. Dia sendiri menyadari kekurangannya itu, karena itulah setiap kali ada masalah di ruangan Ciko Atong, dia selalu membiarkan Gisong yang berbicara. Apabila terpaksa baru dia mengucapkan sepatah dua kata. Baru saja kakinya menginjak ruang Ciko Atong, Wan Fei yang merasa rada menyesal. Melihat kemuraman wajah ketua Tianglo, rasanya dia ingin menendang dirinya sendiri. Tapi Chiapeng sudah melangkahkan kakinya ke dalam ruangan tersebut, terpaksa ia menahan perasaannya mengikuti dari belakang. Para murid Butong Pai yang mengiringi segera berbondong-bondong masuk ke dalam. Namun mereka mendapat teguran seketika. "Apa yang kalian lakukan?" bentak Gisong dengan suaranya yang seperti geledek. Belum sempat satu pun dari mereka menyahut, Changsong sudah memperdengarkan suara tertawanya yang seperti ringkikan kuda dan berkata, "Tentu saja untuk menyaksikan keramaian." "Apa yang perlu disaksikan?" bentak Gisong dengan mata mendelik. "Gelinding keluar semuanya." "Hayo!" "Gelinding keluar," teriak Changsong seperti burung beo. Meskipun dalam hati mereka masing-masing merasa keberatan, namun tidak satu pun yang berani membantah. Dengan kalang kabut mereka keluar dari ruangan tersebut, kemudian memencarkan diri ke kiri dan kanan. Mereka tidak pergi jauh-jauh melainkan bersembunyi di sepanjang koridor panjang tersebut. Gisong tidak mempedulikan mereka lagi. Dia membalikan tubuhnya dan menatap Chiapeng dengan mata bertanya. "Sebetulnya apa yang terjadi?" Chiapeng mengulurkan tangannya menuding Wan Fei Yang. Tecu meminta dia memegangi papan kayu agar saudara yang lain dapat berlatih MAG. "Ternyata ada beberapa senjata rahasia yang mengenai tubuhnya," sahutnya. Sinar mata Gisong Tianglo beralih kepada Wan Fei Yang. Oh, bibirnya mengulum sebuah senyuman mengejek. "Kau lagi?" "Aku." Wan Fei Yang menggaruk-garuk kepalanya tanpa tahu apa yang mau dikatakannya. "Kau yang bernama Wan Fei Yang, bukan?" Mata Gisong membelalak makin lebar. Baru saja dia bermaksud menyahut, Gisong sudah menggebrak meja dengan wajah penuh amarah. "Mengapa kau senang sekali menimbulkan kesulitan bagi kami?" bentaknya. Wan Fei yang sampai termangu-mangu mendengar dampratan itu. "Berlutut," bentak Gisong dengan suara semakin keras. Wan Fei yang terpaksa menurut. "Kami sudah cukup repot," sahut Changsong. Betul sekali," kata Chiapeng dengan menahan tawa. Gisong mengalihkan pandangannya kepada Chiapeng. "Sampai di mana ceritamu tadi?" Dia mengatakan bahwa ada beberapa senjata rahasia yang melenceng dari sasarannya dan mengenai tubuh Wan Fei Yang. Sahut Changsong menggantikan Chiapeng. "Kenyataannya memang demikian," kata Chiapeng melanjutkan. Wan Fei Yang masih mengenakan pakaiannya yang tebal. Beberapa senjata rahasia masih menancap di pakaiannya. Gisong meliriknya sekilas. "Manusia pasti bisa kesalahan tangan. Kuda saja bisa salah menyepak. Seandainya aku menggunakan senjata rahasia, kadang-kadang juga." Changsong cepat-cepat menjauhi lengannya. Kata-kata Gisong segera berhenti dan terdiam sejenak. Apa yang dikatakannya kemudian bukan kelanjutan dari ucapannya tadi lagi. Dalam selak sekali, mungkin akan kesalahan satu kali. Chiang Bun Suheng sendiri tidak berani menyombongkan diri bahwa beliau tidak pernah melakukan kesalahan. Sahut Changsong. "Benar sekali," kata Gisong sambil menepuk bahu Changsong. "Kau sudah mendengar sendiri.
Kami saja yang sudah tua dan jauh berpengalaman masih bisa melakukan kesalahan, apalagi anak-anak ingusan macam mereka. Lagi pula mereka baru menimpuk 1 kali. Sahut Ciapeng yang tidak mau kehilangan kesempatan bagus itu. Kalau demikian, lebih-lebih harus dimaklumi. Kata Gisong sambil memandang Wan Fei yang dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Tampaknya kau sama sekali tidak terluka oleh senjata rahasia mereka. Wan Fei yang terpaksa menganggukkan kepalanya. Alis Gisong semakin berkerut. Mengapa kau masih datang ke Cikoatong ini? Tanya Gisong kembali. Dia yakin bahwa kami sengaja mencari perkara dengannya. Tukas Ciapeng sebelum Wan Fei yang sempat menyahut. Ketika kami berusaha menjelaskannya, dia malah marah dan melemparkan papan kayu yang kami gunakan untuk berlatih. Sungguh besarnya limu, bentak Gisong. Dia sudah mengatakan bahwa dia tidak ingin melanjutkan tugasnya, kami tidak berani memaksa. Apabila terdengar oleh Chiang Bunjin, tentu kami disangka menghinanya. Sedangkan Lopek yang mengurus babi-babi di bukit sana sedang cuti, kita toh tidak dapat membiarkan babi-babi itu mati tanpa ada yang mengurus. Oleh karena itu, Tecu menyuruh dia yang menggantikan untuk beberapa hari. Tukas Ciapeng sekali lagi. Bersambung ke bab 2. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.